Cek Lasep, cocok Iya, Mana dia. iya. Bang? Iya, Bang. Bang Lanjut, Misma kok lanjut Cek kemana ini Lasep. Bang Misma ini? Ya. Bang Misma kemana tadi? Alhamdulillah teman-teman disuarakan lewat lagu, disuarakan lewat kajian ilmiah. Itu memang apa namanya ya, tradisi daripada dakwahnya Wali Songo tuh begitu, lewat kesenian, musik, kajian-kajian ilmiah. Itu memang cara-cara yang Wali Songo seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya tidak semua masyarakat kita ini ada di satu adat kebiasaan yang sama. Ada orang itu yang bisa tersentuh hati, pikiran, dan terbuka logikanya itu dengan melewati jalur seni. Ada yang melewati jalur kajian ilmiah, ada yang melewati jalur humor, ada yang seperti itu. Jadi kita jangan mempersempit pola pikir kita. Makanya saya tidak sepakat kalau seperti Rhoma Irama itu dianalogikan seperti penyanyi pada umumnya. Karena lagu-lagu yang disampaikan oleh Rhoma Irama pada bait-bait syairnya itu hampir mayoritas itu adalah nada-nada dakwah. Dan tidak mungkin orang itu bisa membuat syair dalam bentuk nada dakwah kalau dia itu bukan orang yang memang memahami prinsip dasar agama Islam, kan begitu. Iya. Ya ini contoh Gus, contoh judul dari lagu tersebut kan tabir kepalsuan ini. Iya. Nah ini kok pas banget lah dengan situasi yang sekarang ini tuh. Betul. Itu loh lagu-lagunya Bang Haji. Sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dengan kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan oleh kaum Mbak Alawi. Iya. Betul. Ya begitulah teman-teman. Jadi jalur dakwah itu lewat apapun guys ya. Oh iya, lewat apapun saja. Termasuk mobil tuh guys. Iyalah, jelas lah. Nabi itu menikahi Siti Juhairiyah itu kan dalam rangka berdakwah. Cuma ya repot ya kalau ulama-ulama zaman dulu itu kan beliau-beliau itu menikah itu kan jalurnya kan dakwah. Kalau zaman sekarang ini ya wallahu a'lam. Dakwah lah guys. Ya siapa tahu ketemu mertua di room ini guys. Dari kenceng. Calon mertuanya udah kabur, udah turun. Nah, makanya aku coring payah kamu kuli bi dengan orang payau. Mak banyak pendukung gosasan payah gitu.
Oh ya ya, ya Meteor. Seperti lagu ini Gus, lagu kayak lagu Keramat Katanya, ini. Katanya Meteor tadi, Codut nyanyi katanya. Jadi abang TV itu Codut. Coba ya aku. Oh, Siapa yang setuju? Dan badan Meteor. Cirengan abang setujan. Setujanan. Iya Codut nyanyi bang, coba ya aku. Ong dirinya yang doyan pakel, doyan mangga muda kok aku yang dibilang Codut. Kayak lagu Keramat ini Gus, dari Bang Haji itu kan hormati ibumu. Jadi di zaman kalau dihubungkan dengan keadaan yang sekarang ini, kadang mereka itu melupakan ibunya. Justru yang disembah-sembah kakinya itu malah para kabib ini. Ini berhubungan juga berkaitan dengan Mbak Alawi ini juga, lagu Bang Roma ini. Mestinya kaki ibunya yang dibasuh, yang dicium malah kaki kabib. Ibunya malah dibentak-bentak. Nah itu. Oke dilanjut Gus dengan lagu Keramat ya. Yang kita semua harus mencintai ibu kita, bukan kepada Habib, bukan hormat dan patuh tunduk kepada Habib, namun kita wajib untuk mencintai dan hormat patuh kepada ibu kita. Keramat untuk kita semua dari Bang Haji. Hai para kibir, hormati ibumu. Bukan Habib Balawi yang aku cucu Nabi. Mereka cuma pendatang yang dibawa Belanda. Mereka manusia satu-satunya yang berani menghina Nabi kita semua. Cibung, hai Bob. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, bukan Balawi, mereka pendusta. Bila kau sayang pada Balawi, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada Balawi, lebih patuhlah pada ibu. Bukan Balawi tempat kau meminta, justru mereka yang akan meminta. Harta benda yang telah engkau miliki akan habis untuk kejayaan mereka. Mereka menghalalkan bermacam cara untuk memenuhi hasrat dunia.
bukan Balawi, mereka pendusta. Bila kau sayang pada Balawi, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada Balawi, lebih patuhlah pada ibumu. Bukan Balawi tempat kau meminta, justru mereka yang akan meminta. Harta benda yang telah kau miliki akan habis untuk kejayaan mereka. Mereka menghalalkan bermacam cara untuk memenuhi hasrat keduniaannya. Yuk kebancok. Panas Khairul Umam, panas ya. Naik bang, naik bang. Gus Umam, naik Gus Umam. Khairul Umam. Kalau kita ke Mancok, Anda tunjukkan. Kalau memang Anda berilmu, jangan cuma tapping di situ. Naik saudaraku, kita diskusi di sini. Kita diskusi secara ilmiah, tidak ngawur, berdasarkan kajian ilmu, kajian kitab. Ayo naik. Anda biar cerdas, biar nggak terpengaruh dengan tipu daya mereka. Naik, naik. Yo naik Khairul Umam, naik. Jangan cuma bilang teman cok. Masa kita sudah merdeka ente masih dijajah? Iya. Apa? Tadi yang pop kape. Kita ini sudah merdeka. Sudah saatnya kita itu hidup bebas. Terlepas dari segala cengkeraman. Lah mereka itu menisbatkan diri sebagai durian Nabi itu untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan duniawinya. Naik, kalau Khairul Umam punya dasar keilmuan, naik. Di sini nih insya Allah tidak akan mengumpat kok. Kita berdiskusi secara ilmiah, secara data, secara kemampuan kita berpikir. Mumpung ada Gus Hasan ini loh. Silakan naik. Lah kita ini sebagai pribumi, jangan mau dijadikan jongos lah kalau kita sadar, kalau kita pinter cerdas. Mereka yang dijadikan jongos, budak kita. Kita sebagai orang yang punya wilayah, punya negara, jangan maulah dijadikan budak mereka. Kan bodoh kita kalau menyembah-nyembah mereka, padahal dasarnya aja bukan durian Nabi dia, mereka kok. Yang cerdas dong. Hidup di dunia ini cuma sekali. Coba berpikir cerdas, berpikir pandai gitu loh. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah dibodohi. Naik, ayo naik. Jangan cuma ulama yang mana, Bang Khairul Umam? Ulama yang mana? Coba Bang Khairul Umam Anda koreksi ya. Junjungan ente ya, dikoreksi keilmuan mereka, kealiman mereka, koreksi saja apakah mereka punya ilmu yang ceramah-ceramah di atas panggung itu ya. Itu saja. Mungkin mereka, Anda itu lebih pintar ya dari mereka. Iya kayaknya itu mereka itu yakin dengan keberadaan para Habib Ba'alawi ini, bahwa mereka ini duriah Nabi. Dengan keyakinan itu makanya mereka ini membela dengan mati-matian gitu loh Bang Saroni. Karena keyakinan mereka sepertinya seperti itu. Makanya dengan adanya komal-komal terutama Gus Hasan, Ahmadi dan lain-lain itu untuk mencerahkan para kibin yang salah arah ini, yang salah mencintai ini gitu loh maksudnya. Biar paham mereka itu. Bukan. Kalau dibilang membela mati-matian tidak, tapi membela dengan kebodohan itu Bang Rekan. Tepatnya itu.
Ya karena kebodohannya, karena keterbatasan berpikir mereka kalau kalau saya pikir itu. Karena keterbatasan wawasan dan ilmunya ya bukan ya. Kalau saya mengatakan mereka bodoh terlalu kasar. Hiduplah cerdas gitu loh saudaraku para kibin. Apa yang mereka sampaikan, baik ceramah-ceramahnya di atas panggung, adakah ilmu di sana? Enggak ada, paling cuma umpatan, sholawat yang diandalkan, yang dijual dengan harga ratusan juta. Apakah itu yang kita ikuti? Cuma baca selawat aja dijual dengan harga ratusan juta. Panggil saya gratis, tak sholawatan aku, enggak kalah suaraku dengan Habib saya itu. Nggak pakai bayar wis. Ya semua orang yang mengikuti kiai. Mulai saja Anda bernarasi, jangan cuma tapping. Jadilah laki-laki sejati ya, gitu loh. Sudah tak naikkan loh tadi loh. Iya Bang Khairul Umam, orang cerdas pasti mau. Cuma kiai yang mana? Kalau kiainya pengikut Habib ya, itu termasuk kiai yang harus kita ikuti. Ya nggak bisa lah. Coba kau ikuti kiai-kiai yang cerdas, yang menggunakan akal dan pikirannya, keilmuannya, itu baru yang Anda ikuti. Kalau kiainya cuma jadi keset Habib mau diikuti gimana? Anda ikut jadi keset, jadi jongos, mau tak jadi jongos? Hidup sekali nih, jangan dibuat jadi jongos. Anda tidak akan hidup lagi cuma sekali di dunia ini. Hidup sekali kok sangat sia-sia Anda. Kok dijadikan diri Anda sebagai jongos? Jadikan keset kok mau? Gitu loh Bang Khairul Umam. Ayolah berpikir cerdas. Aku kasihan kepada Anda karena Anda ini sesama saudara, sesama anak bangsa Bang. Timbulkan kesadaran itu loh, kecerdasan itu coba tumbuhkan itu loh. Jangan mau jadi keset, jangan mau jadi pengikut mereka. Mereka itu bukan duria, tapi mengaku-ngaku sebagai duria untuk mengelabui bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia agar nyembah kepada mereka, agar takut dengan kata-kata kualat. Sehingga apa? Bukan hanya harta yang dikasihkan, istrinya pun itu dikasihkan karena takut. Banyak kejadian itu realita bukan fitnah. Itu yang terjadi Bang, gitu loh Bang Khairul Umam. Ini untuk teman-teman kipin yang di bawah ya, bacalah sejarah ya, sejarah bangsa ini seperti apa mereka. Apakah mungkin seorang duriah ya seperti itu? Lihatlah sejarah agar tidak minim literatur dan tidak mudah terdoktrin. Ketika mereka masuk ke Nusantara ini, siapa yang membawa mereka dan sebagai apa mereka di sini? Lihat sejarah. Mereka mengatakan yang memerjuangkan negeri ini. Coba tunjukkan satu bukti saja yang bisa membuktikan bahwa mereka ikut berjuang. Mana? Kalau menjadi antek Belanda ya, menjadi mufti, ya, menjadi gembong-gembong PKI, ya, pengebom Candi Borobudur, ya, yang menjebak Pangeran Diponegoro siapa, Demang Lemang siapa, ya, Umar Batik siapa. Habib Ba'alawi, itu Habib Ibrahim Ba'abud yang menjebak Pangeran Diponegoro itu. Ya, terus siapa yang mengebom Candi Borobudur? Ya, Habib Ayo Abdul sadar Qadir Mukibin. dan Habib Usman bin Ali Al-Habsyi ya. Itu ada datanya, itu real. Itu bukan framing dan bukan fitnah. Itu fakta sejarah. Itu bukan fitnah kita. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dihapus begitu saja. Bahwa mereka ini memang antek-antek Belanda. Memang mereka ini pengkhianat bangsa di Indonesia ini. Mungkinkah sekarang mau disembah? Iya, mungkinkah seorang duria mendirikan diskotik? Pertama kali yang mendirikan diskotik di Jakarta adalah Habib ya, dari Ba'alawi. Cek sejarahnya ada itu manuskripnya ya. Itu. Ini korban Geger Cilegon, Ratu Bagus itu leluhurnya di korban ya, leluhurnya dikubur tanpa kepala. Tanya saja kalau tidak percaya itu. Siapa yang jadi dalang itu?
Habib Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia karena mengeluarkan fatwa bahwa Toriko adalah sesat. Tapi lucunya justru anak cucunya menjadi ketua Toriko, sama saja menjilat lidah leluhurnya sendiri. Baca lagi sejarah ya, Bang Khairul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Toha. Naik Bang Toha. Assalamualaikum Bang Toha. Silakan narasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengerin aja dulu. Monggo. Ya, nggak apa-apa Bang sampean sampaikan. Artinya Ya fakta menyenangkan ya bahwa banyak dongeng khurafat itu ternyata sudah dibukukan. Sesuatu yang sudah dibukukan, apa itu sebuah oknum? Itu adalah sebuah ajaran yang jelas-jelas sangat menyimpang dari syariat Islam. Jelas itu. iya Sangat, termasuk pernyataan Habib Bahar yang katanya satu orang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim ulama. Ya, Itu dan sudah itu ada dibukukan ya, itu menjadi LSA. kitab ajaran mereka itu ternyata. Terus itu lagi Susu ya kan. susu yang melintir puting susu tetangganya itu, istri tetangganya atau apa itu bisa mendapatkan pahala katanya, itu sudah masuk kepada ajaran mereka itu. Ini bukan fitnah, sudah dibukukan itu. Iya, Khairul Apakah Umam seperti di itu sini, yang kita ikuti? Khairul Umam ya. Di sini sudah terbangun dari mimpi, kok Anda masih mimpi dan masih meyakini itu sebuah nasab asli. Mimpi itu kasaf. Kok diyakini? Ayo sadar saudaraku para kibin, bukalah hatimu, kecerdasanmu, akal sehatmu itu digunakan sebaik mungkin itu loh. Masa seperti itu yang mau diikuti? Mereka ini mengaku sebagai duriah Nabi itu ada 3. Harta, tahta, dan wanita yang mereka harapkan itu di Indonesia ini. Padahal kenyataannya mereka ini para imigran yang mencari suaka, mencari kehidupan di NKRI ini. Dan mereka menjadikan dirinya sebagai Habib itu adalah pemberian Belanda kepada mereka untuk dijadikan bandul politik agar bisa mengimbangi perlawanan dari sisa-sisa Pangeran Diponegoro. Itu yang fakta sejarah yang sebenarnya. Mereka ini dibawa penjajah. Harus Mereka sadar tidak kita. Mereka tidak minta suaka ya kan, karena mereka didatangkan oleh Belanda. Gitu loh. Mereka tidak pernah minta suaka. Ya seandainya hidup di zaman sekarang kan mereka sebagai peminta suaka Bang, imigran kan. Karena dulu itu belum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan yang ada hanya pemerintahan Belanda. Ya mereka dibawa begitu saja dengan bebas masuk ke NKRI ini. Begini, Kelasap. Dulu ketika Wahabi memenangkan perang di Tanah Arab, para Syed dan Syarif itu diburu. Maka mereka minta suaka ke Sultan Hamengkubuwono II dan diizinkan tinggal di lingkungan keraton. Disitulah mereka mendirikan perkampungan bersama dengan nama Syahidan. Mereka dulu yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro memerangi Belanda. Tapi ketika Pangeran Diponegoro tertangkap, diburulah mereka, maka mereka menyebar ke seluruh antero Nusantara. Yang saat ini perkampungan itu sekarang dihuni oleh para kabib-kabib itu. Biar seolah-olah mereka lah yang berjuang. Itu liciknya mereka. Legalitas kabib itu diragukan karena tidak pernah minta suaka. Ketika makam Rasulullah mau dibongkar, siapa yang menyelamatkan? Para Syed dan Syarif dari Komite Hijaz, bukan kabib. Ada fakta sejarahnya itu. Makanya baca sejarah biar tidak minim literatur ya. Seolah-olah membela keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang mana?
SDN aja tidak mau. Diberikan data menolak. Seolah kita yang menolak, framing terus selalu. Mereka kan sengaja membenturkan anak negeri ini. Biar ketika ada chaos mereka duduk manis. Seperti yang di Yaman itu. Di Yaman yang menggembur-gemburkan perang siapa? Tapi ketika ada perang mereka justru tidak ada batang hidungnya. Cek sejarah ya, kayak Lesap ya di sana ya, gitu ya. Betul ya. Siapa yang Ya itu. mendirikan organisasi komunis di tanah Yaman? Mereka. Satu-satunya organisasi komunis di tanah Arab. Dan siapa yang mendirikan kerajaan Yahudi di sana dengan rajanya Himyar? Mereka. Baca sejarah biar tidak minim literatur. Sebodoh-bodohnya kita kalau mau belajar insya Allah lah itu saja. Saya tidak pernah menjadi Anda itu salah, tidak. Tetapi kami hanya menyadarkan Anda dari dogma itu saja. Karena itu yang paling berbahaya. Kita mendingan melawan penjajah secara langsung daripada penjajah spiritual. Terlihat. Saya juga miris Bang sebenarnya. Iya. Bang Saroni, artinya mirisnya itu begini, banyak loh kiai-kiai yang punya pengikut ribuan jemaah setiap pengajiannya itu. Bahkan sampai beludak-beludak itu nggak cukup tempatnya itu. Tapi dia nggak mau menyuarakan hak yang hak dan yang batil, ya katakan batil, nggak mau mereka itu. Padahal mereka sudah ngerti kayaknya, kok tetap aja pada diam itu. Tanpa menyebut siapa kiainya itu. Banyak itu. Seperti ya contoh aja lah. Gus Idam itu kan ribuan jemaah itu sekali pengajian itu. Mana dia mau menyampaikan itu loh. Kepada para Ya, jamaahnya. kan, Malah duduk bersanding gini. dengan para habib. Justru Itu kan gimana gini, itu? kemarin itu kan ada bilang begini kan, siapa itu, Habib Taufik Assegaf itu kan, ngomongnya bilang begini, saya itu ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, tapi mencetak ulama, bilang gitu. Yang saya heran itu begini, eh, apa namanya itu ya, ya tidak menjajah gitulah istilahnya gitu. Dan dia itu kan apa nggak tahu gitu loh, leluhurnya dulu itu kan penjajah atau wantek belata itu nggak apa namanya itu, Nggak malu. nggak percaya. Iya, Sebenarnya tahu, cuman nggak malu, nggak ada rasa malu gitu. Vicky Ahmad naik. Kalau di sini grup orang upper ya naik. Kita berbicara di sini saudaraku, bicara secara baik-baik. Kalau Anda punya ilmu, silahkan keluarkan datamu. Kalau dibilang jasa, ya kan Jepang lebih berjasa, China lebih berjasa. Setidaknya ada nama orang Jepang, ada nama orang Cina. Dari mereka mana kuburannya? Ya justru kuburan-kuburan para pahlawan kita yang dirubah menjadi Ba'alawi, menjadi Habib. Kuburan-kuburan para pejuang kita, tokoh-tokoh kebangsaan kita yang dirubah nisannya menjadi nama mereka. Itu kan bangsat itu. Kita bersuara bukan sok-sokan ya, karena kita peduli. Kita peduli. Tidak ada sok-sokan di sini. Semakin kami bersuara semakin keras, itu berarti semakin peduli pada Anda. Itu saja. Silakan Bang Toha kalau mau bernarasi. Apakah bersimpangan dengan kita? Apakah satu arah? Monggo, nggak apa-apa, terserah. Kita bicara secara baik-baik, diskusi secara baik-baik di sini. enggak, kalau saya itu kan enggak, ya enggak benci sih, cuman istilahnya itu kan ngomongnya itu loh, para Habib itu loh, dari kemarin itu loh ngomongnya petantang petenteng gitu. Yang saya herannya itu kan begitu, orang yang punya ilmu kan nggak kayak begitu gitu loh, bil hikmah gitu loh kalau menyampaikan sesuatu gitu loh, takutnya dicontoh dengan orang yang lain gitu loh, sama Mereka yang di selalu bawahnya, asuh. sama muridnya gitu kan. Ya inilah contoh
orang yang sudah berpikir cerdas seperti panjenengan, seperti Bang Toha ini, itu ditinjau dari sudut perilaku, Iya, belum benar. ditinjau dari sudut keilmuan. Justru banyak kiai-kiai pribumi yang setiap orasinya itu memang penuh dengan ilmu di situ yang disampaikan kepada para jemaahnya. Kalau Habib mana Kalau ilmu yang kalau saya disampaikan tuh itu? kalau saya kan ya pernah sih ya, jadi korban ya pernah sama Habib gitu kan. Cuman Kasihan, cuman kasihan. yang saya herannya kan begitu kan. Omongannya itu loh nggak dianu gitu loh, nggak Eh, diatur gitu loh. Hmm. coba Bang Toha. Kok bilang Nah, tadi itu jadi korban? Seperti apa ceritanya itu? Coba diceritakan. udah di posting sama Gus Hasan kayaknya. Tapi untungnya bapak saya itu kan waktu saya kan ada di pondok itu. Untungnya bapak saya itu diusir sama bapak Habib nggak karu-karuan. Ah, udah pulang gitu. Bilang begitu. Soalnya pohon jati itu dijual semua sama BB. Terus uangnya dikasih. Ya Allah ya Rabbi. Iya, sudah bibinya ditahu apa diiming-iming mau dikawin ternyata enggak kan gitu. Ya untungnya sampai Ah, enggak dikawin gitu kan ini bibi loh. saya itu. Nah ini loh contohnya. Kalau nggak kita lawan dari sekarang, kita nggak tidak diantisipasi. Apakah seperti ini yang kita harapkan kejadian-kejadian jadi Hmm. korban kayak yang diceritakan Bang Toha ini? Sebab Ya bukan waktu hanya itu harga diri. Kadang dikawin-kawin ditinggalkan begitu saja atau janji dinikahin ternyata nggak jadi, malah hartanya yang eh, diambil. Ini mohon maaf tapi kawan-kawan ya. hmm, Mohon maaf kita mengviralkan bukan menghibah ya, tapi itu bentuk antisipasi agar tidak berkepanjangan itu saja. Monggo dilanjutkan. Iya Bang Silakan. Saroni, maksudnya apa yang disampaikan oleh Bang Toha ini agar penonton-penonton yang di bawah itu mendengar, jangan sampai terjadi menjadi korban seperti apa yang terjadi pada saudara Bang Toha ini, maksudnya dengan cara kita memberi edukasi seperti ini itu. Bukan kita ya kalau benci, memang bukan. ya kalau ada muhibin gitu mau bukti ya silakan ya, orang satu kampung itu tahu semua itu ngapain mau bohong kan gitu. Kalau memang nggak percaya datang aja ke rumah gitu loh. Orang kampung tahu semua. Bahkan bapak saya sama ibu saya itu kan masih hidup, tanya sama ibu sama bapak itu kalau nggak percaya gitu. Ya itu yang saya maksud di sini. Itu makanya kita jangan berhenti untuk bersuara. Artinya mengungkap siapa itu Habib yang sebenarnya agar tidak terjadi korban-korban berikutnya yang seperti ini itu loh. Seperti yang dialami oleh saudara Bang Toha ini. Banyak sebenarnya bukan hanya ini aja. Kalau misalkan mereka mau jujur tuh banyak terjadi sebenarnya. Mereka itu hanya modal modal sorban dengan mengaku sebagai dirinya Duriah Nabi itu kan Kadang menjadikan begini, umat ini takut pada Lesar, mereka. kita Ya. itu mengingatkan mereka malah dipertanyakan keislaman kita. Ya kan. Tadi siang saya disuruh baca Al-Fatihah, katanya saya kaum dukun kan begitu. Kan lucu. Ya, ternyata setelah beberapa orang baca Fatihah, justru yang paling fasih ya saya. Tak suruh baca semua itu yang kipin-kipinnya paling fasih saya yang menuduh saya apa dukun malah Ini nggak fasih. ini kan 17 Agustus ya diadakan lomba aja baca Quran gitu aja. Ini kan begitu. Kalau memang mau diadu baca Quran kan gitu ya. Bisa dites kan begitu kan. Iya, lucu saya ketawa. Saya sama Ustadz Yasir kan gitu loh. Sekalian lomba 17 Kasih Agustus kan saya ya. itu tadi Hari siang pahlawan itu kan begitu. malah disuruh Ya, baca Fatihah. Yang nyuruh malah yang ngomong dukun, yang nyuruh malah jauh dari kata fasih. lanjut Bang Toha.
atau yang lain, Bang Ratu. Tapi memang Ratu iya ya, Bagus. apa namanya itu. Tapi tapi memang iya sih, teman-teman juga ada sih yang apa, jadi muhibbin gitu lah. Ya cuman ya segitunya. Katanya ini kan apa ya, ilmunya cuman ya segitu ya, bukan saya merendahkan orang lain enggak, cuman ini kan sebagai apalah, pelajaran gitu loh. Bang Kalau Toha, menurut saya tuh yang kayak di Ibin sini sama mudah-mudahan ya Ibin, bisa gitu lah. Iya, iya. pinter Ibin ya benar, saya serius. Cek aja kalau nggak percaya. Kenapa? Kibin sama Kabib pinter kibinnya, ngajinya loh. Kan bener ya, Kilesap ya. Betul. Secara keilmuan, baik itu cara ngajinya itu Oh lebih iya dah. fasih ke Ibin. Jauh. Cuma sayangnya Bang Eh, Saroni akal kok sehatnya itu begitu nggak ya? dipakai gitu loh logikanya. Ini aja ketua Robito Alawiyah siapa? Si Rohim, Taufik Asogab. Sini tak tantang ngaji sama saya. Jadi tak sombong. Taufik. Bawa ke sini. Tak tantang ngaji. Ya, Sampean kalah, kok keluarin makro kok malah repot sampean kok. tahu. Definisinya makro aja nggak bisa itu. Gimana mau jadi penceramah kalau arti kata makro aja nggak tahu? Lah iya. Ya sama makro aja udah nggak bisa gitu. Iya. Kalah sampean Kalau debat Saroni. ngutus Wafi katanya. Kata Bang Ahmad katanya kalau debat ngutus Wafi. Iya, palingnya Wafi, Rumel yang diutus. Sama ini yang sekarang ini Kifatah atau siapa itu. Nggak mau mereka itu untuk berdebat sendiri itu. Karena mereka minim ilmu itu, yakin saya minim ilmu. Minim sejarah. Walaupun toh dia tahu sejarah, pasti itu dibelokkan. Ini Seandainya makanya mereka tahu. penting usulkan ke pemerintah adakan verifikasi ulama seperti di Arab. Yang lulus boleh berpidato atau berceramah. Arab kan seperti itu, ada verifikasi ulama. Ya untuk mengantisipasi hal yang semacam ini, yang ngaku-ngaku ulama tapi tidak punya ilmu itu. Yang ngaku cucu Nabi masukkan kandang macan. Itu Tesnya seperti itu ya. Katanya kalau asli durian Nabi macan kan nggak berani. dulu ada dari keluarga ada orang yang mengaku-ngaku Duria, ya. Yang Duria malah dipalsukan, sama persis seperti ini. Hanya ada yang menganjurkan masukkan kandang singa, nggak berani dia. Ya seperti yang terjadi sekarang ini kan yang asli Duria kan mau dibinasakan, mau dipendam atau istilahnya itu mau diputuskan. Seperti narasinya Bahar Smith bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan. Garis laki-laki kan seperti itu. Narasinya Bahar itu kan untuk membungkam Duriah yang sebenarnya, padahal turunan dari Wali Songo itu asli tersambung sebagai Duriah Nabi. Sekarang Justru begini mereka saja, yang Bahar, ya kan, keilmuannya tentang apa, ya kan? Baca kitab saja kebalik kok, ya kan? Dia bukan Saya itu ulama. terus terang Bang Saroni, saya itu tergeraknya hati saya itu mendengar narasi bahwa satu orang Habib yang bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai yang alim ulama, kiai yang alim gitu. Itu sangat tersinggung sekali saya. Karena apa? Ini baru sejak itu saya sering sekali naik ke Komal-Komal. Karena apa? Saya bisa ngaji dari alif sampai ya itu dari kiai kampung, bukan dari Balwi, bukan dari Habib. Dan yang kedua, kakek saya itu sudah kiai haji, Bang. Walaupun orang tua saya sendiri itu bisa dikatakan orang bodoh lah maksudnya. Tapi kakek saya itu sudah kiai haji pada zamannya. Entah mereka itu pejuang atau alim ulama saya nggak tahu. Cuma sudah disebut sebagai kiai haji kakek saya itu. Begini, Jadi Eles, dulu itu kiai yang merangkap pejuang kalau dulu, pasti itu.
Kayak Demang Lemang itu kiai itu. Dari Demang, ya kan? Banyak. Kiai saya juga dulu berjuang. Ya, membasmi PKI, ikut berjuang di Cirebon, lari ke Pekalongan. Berjuang, tapi tidak pernah tepuk dada. Tapi sebenarnya saya pengen ngeledek Bang Toha ini. Sorry ya, saya tidak pernah jadi muhibin. Bang Toha, Bang Toha. Ngeledik ya gimana ini Bang Saron nih? Yang ngeledek lah mantan muhibin ya tak ledekin. Tidak. Enggak pernah sih, enggak pernah jadi muhibin, enggak pernah saya. Ya, Cuman ya alhamdulillah. kejadiannya itu waktu dulu itu kan di pondok itu Oh, kejadiannya itu. Untungnya bapak yang ya anu lah, yang marah-marah itu loh. Kok sampai segitunya itu. Bareng itu ditinggalin gitu loh anunya. Bebek saya itu setelah habis itunya pohon jatinya. Aduh. Wis lah terserah deh. Saya mau balik pondok aja. Waktu itu mondok di Gresik lah dulu tuh. tapi ya Itu alhamdulillah ya. itu Kita Bang ada Toha. hikmah di Itu dunia suruh ini. ceritakan itu sama yang di bawah itu, sama Bang Lawan Arus ini. Cerita dong Bang Toha biar tahu nih yang di bawah katanya. Yang melanda keluarga jenengan ini. Ya Gak cerita apa-apa Bang Toha. ceritakan aja. Kalau cerita itu panjang. Udah tahu kok sama Kusasan dulu. Udah diposting di anunya Kusasan kayaknya. Lihat postingan aja. Iya. eh, Bang Lawan Arus. Mm-mm. Tapi ini ada hikmah loh di polemik ini ya Bang Toha ya. Kita bisa mau belajar lagi kan begitu. Melihat sejarah lagi. Alhamdulillah. Makanya saya tuh seneng sama Gus Hasan itu dulu waktu YouTube-nya saya sering nonton gitu. Ya ada penjarahannya juga ada kitab-kitabnya segitu. Iya. Tapi anu Bang Toha. Yang dulu saya heran itu yang sing ya Bang Toha, tapi senangnya harus dibatasi karena beliau laki-laki, sampean laki-laki. Lah ini tapi yang pertama enggak saya lihat maksudnya ini loh senangnya gini. Bang Toha. Pertama saya lihat Ah. apa kontennya Gus Hasan itu di YouTube kan. Waktu debat sama Husein itu yang minta geger gedean itu. Oh, saya jadi pengen melihat YouTube-nya, TikTok-nya gitu. Nah, akhirnya tak cari ketemu pas lagi live saya masuk gitu. Disitulah awal mula saya masuk room ini gitu. Dari konten YouTube. Enggak. Karena saya juga punya YouTube. Iya. Mm. Iya. Iya, seorang Enggak, Dulia kalau seperti itu. iya ya. Iya. Tapi kalau memang dari dulu yang bukan keturunannya itu memang dari dulu tahun 2008 kalau nggak salah itu udah dikasih tahu sama guru-guru saya itu. Saya kan orangnya penasaran gitu loh. Makanya saya cari gitu kan sampai Gresik perbatasan Lamongan itu kok sampai gini kan gitu. Awalnya ya sudahlah biarin aja dulu kan gitu. Akhirnya ada Kiai Imad gitu. Nah, Tapi setelah kenapa itu saya Kiai tidak Imad pernah- kan dari Banten, terus ada Kusasan. Bang Toha, kenapa saya tidak pernah jadi muhibin? Maksudnya? Kayaknya begini, saya kan nyantri di Pekalongan. Pekalongan kan dekat sama Habib Lutfi. Tetapi di setiap imtihanan atau hal tidak pernah sekalipun memanggil Habib Lutfi. Gitu. Itu yang membuat saya tidak mau bermahabbah. Saya lebih baik bermahabbah dengan kiai saya sendiri. Itu. Sampai sekarang, alhamdulillah, istiqomah. Karena keilmuannya sudah jelas, wong saya ngajinya di situ kan. Dan beliau juga masih Ngomong-ngomong, keturunan Gus Hasan kemana Bang Zaroni kok? Dari tadi kok nggak ada suaranya. Gus, Mohon maaf teman-teman, saya menyimak dulu karena saya ini ada lagi ngopi-ngopi sama para paman-paman saya. Oke. lah, gitu, Gus. Gitu. Monggo dilanjut teman-teman. Siap. Ini sekalian saya mau bernyanyi. Oke. Kan intinya kan begini teman-teman, ya kan. Panjenengan kan sudah tahu semua metodologi, kaifiyah, turuknya, nasab kan sudah tahu semua. Tinggal dibahas saja. Nanti kalau tidak tahu panggil saya. Oke? Siap. Wis, lagu ae timbanganen. Ya. Kajian kitab aku malah nggak bisa, terus nggak tahu makan gentengnya pondok.
Intro dulu ya, intro dulu. Oke. Selingan dulu. Ya Bang Toha ya, selingan lagu tapi tetap kepada Kibin dan Mbak Alawi ini temanya. Oke, siap. Oke, tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar Bang Gul ya, sebentar ya, satu lagu. Siap ketut kuda. Siap ketut kuda. Demi kehormatan Balawi, aku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, aduh, jangan sampai Kibin terpengaruh tipu daya mereka. Jangan sampai Kibin terpedaya ujuk rayu mereka. Demi kehormatan Balawi, ngaku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, berani berdusta. Joget dong, kentut kuda goyang dong tipis-tipis, ratu bagus. Hai para Kibin, sadarlah saudaraku. Anda sebagai pemilik negeri ini, janganlah kau jadi jongos mereka. Lebih baik mengakui Balawi itu Yahudi daripada mengaku jadi cucu Nabi. Abdul Qadir berbalut surban yang tebal, tapi merusak Islam, ajarannya pun sungguh sangat menyesatkan. Syahadat menjadi 3, rukun Islam jadi 6, rukun iman jadi 7. Sungguh sesat kau Balawi. Demi kehormatan Balawi, aku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, berani berdusta. Jangan sampai Kibin terpengaruh tipu daya mereka. Jangan sampai Kibin terpedaya ujuk rayu mereka. Demi kehormatan Balawi, aku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, berani berdusta. As'ad Al-Tartumi, welcome. Naik Bang Asad. Gus Asad lagi sibuk kayaknya, lagi rapat keluarga katanya.
suku bangsa Balawi, demi kehormatan Balawi, ngaku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, berani berdusta. Jangan sampai mukibin terpengaruhi budaya mereka. Jangan sampai mukibin terpedaya ujuk rayu mereka. Demi kehormatan Balawi, ngaku cucu Nabi. Demi kehormatan Balawi, berani berdusta. Makasih Jan. Siap, siap Bang Hasan. Matur sembanun. Makasih Bang Montes. Lanjut, lanjut Bang Saroni. Mas monggo kalau mau bernarasi. Assalamualaikum Bang Bule. Silakan buka mute-nya. Apa perlu ada yang perlu ditanyakan atau dinarasikan monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya alhamdulillah di sini posisi di Madinah. Oh, alhamdulillah. Ya udah pingin dari dulu itu pingin nyambung grup ini baru tahu baru sekarang alhamdulillah ditakdirkan. Alhamdulillah. Dari dulu saya udah kenal udah menanggapi masalah teksis Kiai Madini udah dari pertama muncul sama nyambung sama muridnya dulu. Cuman saya dari kejauhan tapi ikut grup WhatsApp di grup PWI gitu. Ada grupnya. Asli dari Garut saya. Oh, salam kenal ya. Saya dari Brebes, Bang Bule. Izin follow ya, Bang Bule ya. Silakan berteman semua biar jadi saudara. Jadi saya ini alhamdulillah di sini terus menelusuri tentang Duriah Rasul. Ternyata memang ya yang asli itu nggak arogan sih, malah lentur orangnya. Kan saya profesi di sini mijit, refleksi sering ke tiap rumah-rumah Saudi gitu kan, malah sering nanya-nanya tentang Duriah Rasul. Malah pernah ketemu udah 2 kali. Mohon maaf, suaranya agak diperjelas sedikit ya, Bang Bule. Iya. Karena kurang jelas. Ya, tuh. Ya. Monggo Jadi lanjutkan. saya udah terus menelusuri di sini tentang Duriah Rasul gitu kan. Malah nanya ke orang Arab aslinya. Memang yang jadi rujukan di sini semua orang tahu ya tentang Raja Yordan itu. Karena kan ada jejak sejarahnya gitu kan. Tapi di sini juga ada di Madinah. Tapi dia nggak mengakui, cuman saya curiganya kan saya kerja mijit gitu kan di sini. Kerja mijit, sering nanya-nanya tentang Duriah Rasul sampai dia bilang Duriah Rasul yang asli itu di Saudi ini apalagi di Madinah udah tercatat di kerajaan juga kata orang-orang Saudi ini. Ya tapi dia udah tercatat udah dikasih kalau kata seperti kayak ini udah ditandain gitu di dalam buku-buku itunya malah diistimewakan. Tapi di situ ada nggak di situ Habib gitu? Wah banyak kan Habibnya di sini daerah Kurban dekat di sini. Habibnya banyak Habib saya juga sering. Tapi ada yang pernah. Tapi mereka kan tidak mengaku. Ada nggak yang ngaku? Yang mengakui dia itu tapi kan tetap kalau yang sama yang asli nggak nyambung. Kalau sama kelompok dia nyambung. Ya biasa kayak Habib Jen juga dulu kan simpatisan kayak kalau dulu sebelum kebongkar ini gitu kan dulu jadi gurunya orang Madinah maksud para muhibin itu termasuk saya juga
bukan saya menjelekin kakak saya juga Muhyiddin berat tuh waktu zaman ada di sini sampai dia sebagai dananya. Tapi insya Allah kalau di sana itu tidak akan berani keluar-keluar bang, apalagi teriak-teriak di tempat umum. Saya Habib turunan Nabi, langsung ditangkap di sana, jangan macam-macam. Ya jelas. Kalau di sini Cuman- aja bebas itu di panggung-panggung Kalau di sini, kalau di sana ditangkap, langsung dipegang itu, digelandang. Ya cuman ngakunya ya kepada Muhyiddin aja gitu. Kayak seperti Habib Jan kan di sini kata orang-orang Muhyiddin gurunya Habib Rizik gitu kan dulu kan di sini ceritanya gitu. Tapi kan kayak Muhyiddin itu memang dipakaikan lah dianggap nomor 1 di sininya. Tapi kalau saya dari dulu dari tahun 1996 dengar Habib itu udah mang dari dulu juga saya. Pokoknya saya sampai tanda tanya gitu dulu dengar tentang Habib asal mau pecah itu sampai kemarin sampai terjadi ya, munculnya para Habib waktu zaman Ahok itu, apalagi terakhir bahasa zaman Jokowi sampai menghina Pak Jokowi, Pak Gus Dur gitu kan. Pikiran itu merasa pecah gitu, doktrin itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan aturan di dalam kitab-kitab ulama gitu kan, ulama-ulama pesantren gitu kan. Betul. Ternyata ada tesis ini langsung clown saya itu kan. Bang boleh, Ya. Bang boleh Iya, siap. tanya dulu. Kalau di sana yang ngaku-ngaku Habib itu suka pakai payung-payung diputer-puter itu enggak? Nggak ada. Cuman di sini punya pesantren, ada. Punya pesantren kayak Habib Jen, punya pesantren di sini, tapi pesantrennya tertutup kayak di apartemen gitu. Tapi santrinya ada dari Indonesia, dari Yaman gitu. Gurunya dari Yaman, cuman dia yang punya pesantrennya gitu. Entah kita apa yang diajarkannya gitu. Enggak apa pemerintah sana enggak ditangkap apa mereka. Tapi mereka enggak ngaku-ngaku di tempat umum ngaku-ngaku cucu Nabi sebagai zuriat Nabi, enggak ngaku-ngaku begitu. Enggak, cuman kelompok-kelompok dia aja yang mengakunya, kalau ke tempat umum enggak ada. Ya kayak para Muhyiddinnya aja lah, para Muhyiddin itu ngakunya kepada Muhyiddin. Enggak ada keistimewaan di sini mah. Kalau yang asli tersembunyi memang. Iya, kalau di Indonesia ini kan suka bawa payung. Di Muhyiddinnya disuruh puter-puter payung besar itu. Kan di sana nggak ada ya? Di sini enggak ada di sini mah, kalau seandainya ada mengaku-ngaku jangan